Halo semuanya, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah seorang saint atau orang kudus, orang suci yang bernama Agatha. Dia adalah seorang perawan martir yang berasal dari Palermo atau Sisilia. Dan ini adalah ikon atau gambar dari Saint Agatha. Nah, perawan suci martir Agatha ini adalah seorang putri berusia 15 tahun, ya, berasal dari orang tua Kristen yang kaya dan dihormati di kota Palermo atau sebelumnya bernama Panormos di Sisilia, negara Italia. Pada zaman itu Italia di bawah di bawah Kaisar Decius yang memerintah tahun 249 sampai 251. Nah, di kota itu banyak orang-orang Kristen banyak mengalami penganiayaan, dan terutama oleh wali kota Catania yang bernama Quintianus. Nah, Quintianus itu mendengar tentang kekayaan dan kecantikan dari Agatha, sehingga dia mengutus tentaranya untuk mengejar Agatha dan membawa dia ke pengadilan karena dia adalah orang Kristen. Sehingga memang pada zaman itu orang Kristen dianggap warga yang memberontak kepada kaisar karena tidak menyembah kaisar, tetapi mereka menyembah Kristus. Nah, sehingga orang Kristen itu atau mereka boleh ditangkap secara paksa dan diadili, bahkan dipenjara dan disiksa dengan berbagai macam penyiksaan, termasuk yang dialami oleh Agatha ini. Di Catania mereka menampung Agatha itu lalu bersama dengan seorang perempuan kaya, dan perempuan ini memiliki 5 anak perempuan. Mereka semua berusaha untuk menggoda Agatha dengan pakaian yang bagus, hiburan, berbagai macam pertunjukan, lalu mendesaknya untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa berhala. Tetapi orang suci ini meremehkan semua hal ini. Agatha menolak itu semua. Semakin mereka mencoba untuk memindahkannya, dia menjadi semakin teguh. Dia berdoa agar dia segera menghadapi kemartiran. Luar biasa, seorang gadis yang masih berusia muda, remaja, berani mempunyai iman yang teguh, menolak segala tawaran duniawi demi mempertahankan imannya kepada Kristus. Selama interogasi di bawah Quintianus, sang martir tidak terpengaruh oleh sanjungan atau ancaman, dan dia menjadi sasaran siksaan yang kejam. Mereka juga mencoba untuk menyiksa, mencongkel ya payudaranya dengan penjepit logam, tapi gagal. Lalu mereka menggunakan pisau. Rasul Petrus yang kudus menampaki padanya di penjara, dan secara miracle ajaib menyembuhkan luka-lukanya. Saint Agatha disiksa, dan sang Quintianus wali kota ini heran melihatnya sembuh total tanpa bekas luka. Kemudian penyiksaan dimulai sekali lagi. Nah, pada saat itu terjadi gempa bumi di kota dan banyak bangunan hancur. Di antara mereka yang terbunuh ada 2 penasihat Quintianus. Penduduk yang ketakutan bergegas ke Quintianus, menuntut diakhirinya penyiksaan Saint Agatha. Khawatir akan pemberontakan rakyat, Quintianus mengirim atau mengutus Saint Agatha kembali ke penjara. Di sana sang martir-martir mempersembahkan syukur kepada Allah, dengan damai menyerahkan jiwanya kepada Allah. Nah, kita bisa melihat Saint Agatha yang diperingati oleh gereja setiap tanggal 5 Februari ini sungguh-sungguh mempersembahkan, menyerahkan jiwanya kepada Allah, bukan kepada dunia atau kepada kaisar, kepada kekayaan ataupun kesenangan yang sementara. Tetapi walaupun dia harus mengalami siksaan, seperti kata Rasul Paulus, secara lahiriah, manusia lahiriah ini boleh bertambah buruk atau bertambah binasa, tetapi manusia batiniah terus diperbarui melalui penderitaan dan siksaan yang dialami. 300 tahun pertama kekristenan
menderita begitu banyak kesulitan, penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Tetapi itu tidak membinasakan atau meruntuhkan gereja. Sebab ada iman, ada anugerah melalui kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam iman orang-orang percaya, termasuk Saint Agatha ini. Ini adalah cerita sejarah di mana Roh Kudus bekerja, berkarya melalui anugerahnya di dalam iman setiap orang-orang percaya pada saat itu. 3 abad pertama, 300 tahun pertama, itu adalah masa-masa yang begitu sulit bagi gereja. Tetapi gereja tidak pernah kalah, tidak pernah lenyap, sampai ada sekarang. Itu karena Roh Kudus di sepanjang sejarah gereja, sampai Kristus akan datang kembali menjemput. Termasuk Agatha, dia akan dibangkitkan dan menerima mahkota kemartiran dia. Ada salib yang dia itu menunjukkan bahwa dia mati demi salib Kristus. Dia mati mempertahankan imannya kepada Kristus. Luar biasa. Nah, cerita-cerita seperti ini mungkin kita jarang atau kita bahkan mungkin tidak pernah mendengarnya. Dan seringkali kita merasa kekristenan itu hanya memohon berkat dari Allah saja. Tidak, kekristenan itu adalah bagaimana Kristus yang sudah berinkarnasi itu mengubah diri kita menjadi seperti Dia. Kekristenan adalah perubahan. Kekristenan adalah transformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Transformasi dari gambar dan rupa kita yang telah rusak oleh dosa menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Seperti apa contoh kekristenan itu atau transformasi itu? Contohnya, bukti nyatanya adalah di dalam diri seperti Saint Agatha ini dari Palermo. Nah, saudara-saudara, kita juga sama. Roh Kudus juga sama. Kita mewarisi iman yang sama. Kita percaya kepada Kristus yang sama, Allah yang sama. Oleh sebab itu, karya Roh Kudus akan sama di dalam diri kita seperti karya Dia pada zaman dahulu, atau seperti pada Saint Agatha contohnya. Yang penting yang kita kerjakan adalah bagaimana kita mengerjakan iman kita dengan pertolongan dari anugerah oleh Roh Kudus. Maka kita bisa mengelola, mengkultivate iman itu menjadi satu buah yang harum bagi Kristus. Kata Rasul Paulus, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah dengan memperbarui nus kita, batin jiwa kita. Lalu dari situ kita bisa mempersembahkan tubuh sebagai satu ibadah atau satu hidup yang berkenan kepada Dia. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Inilah contoh dari Saint Agatha. Dia mempersembahkan jiwa dan raganya kepada Allah, kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Nah, dalam Ibrani pasal 13 kita diingatkan oleh kitab suci untuk meneladani, memperhatikan hidup mereka dan meneladani pahlawan-pahlawan iman seperti ini. Sehingga ini menumbuhkan satu kegairahan kita mengikuti Kristus di tengah situasi dunia yang pandemi seperti ini, ataupun di tengah situasi yang sulit seperti ini. Mungkin kita tidak mengalami penganiayaan fisik seperti zaman Kaisar Decius atau Diocletian, Maximus, tapi kita mungkin mengalami berbagai penganiayaan yang lain atau kesulitan yang lain. Nah, kita tidak boleh menyerah. Ada Kristus yang sama, ada Roh Kudus yang sama, ada Allah yang sama, Roh anugerah yang sama yang selalu menyertai kehidupan iman kita di dalam gereja. Oleh sebab itu, mari kita bisa meneladani Saint Agatha dalam kehidupan kita, sehingga
kita adalah kekristenan yang terus menyembuhkan kita, mentransformasi diri kita yang buruk, yang sakit, menjadi baik, menjadi sembuh, akhirnya menjadi semakin dewasa, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih saudara-saudara semua sudah menonton, kiranya ini boleh memberkati kita semua dan menuntun kita semakin sempurna di dalam Kristus. Thank you semuanya. God bless us.